menyenangkan hadirin. Tempat yang paling membahagiakan, bahkan tahanan-tahanan perang kafir ketika diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi 3 hari disuruh pulang ke kampungnya, nggak mau. Kenapa? Karena selama 3 hari mereka melihat, mendengar dan merasakan bagaimana amalan-amalan Masjid Nabawi. Hadirin, subhanallah, betul fisiknya sederhana, tiangnya hanya batang korma, atapnya hanya pelepah korma, lantainya hanyalah pasir saja, tapi amalan-amalan masjidnya hadirin sekalian luar biasa. Ada dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadat, hikmah. Hari-hari dibicarakan kebesaran Allah, sehingga tahanan perang kafir tadi mendengar kebesaran Allah dibicarakan. Ketika kebesaran Allah dibicarakan diulang-ulang, maka kegelapan di dalam hati mereka telah terusir, hadirin sekalian, terganti dengan nur, dengan cahaya. Dakwah ilallah di masjid dibicarakan kebesaran Allah, jangan dibicarakan sumpah serapah, sindir sana, sindir sini, sehingga orang kemudian tidak nyaman di dalam masjid. Tapi kalau dibicarakan kebesaran Allah di dalam masjid, dalam babinsa tenang, datang polisi mantep, datang pensiunan jenderal tenang, datang yang petani cocok. Kalau bicara kebesaran Allah, tapi kalau bicaranya tidak kebesaran Allah, hadirin pecah, hadirin sekalian. Yang ini tersinggung, yang ini kecil hati, yang ini marah, yang ini kecewa, berantakan. Maka hadirin sekalian, di masjid Rasulullah dibicarakan kebesaran Allah hari-hari. Allah Khalik, Allah Razik, Allah Malik. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tempat meninggal, tempat tinggal di surga. Diceritakan bagaimana keindahan surga. Kaya selama-lamanya, raja selama-lamanya, tampan selama-lamanya, cantik selama-lamanya. Sehingga tahanan perang kafir tadi mendengar bagaimana kabar berita akhirat. Dan di dalam Masjid Nabawi mereka hadirin sekalian lihat bagaimana kemudian dihidupkan ta'lim wa ta'allum. Sehingga ketika itu tidak ada universitas, tidak ada kampus, tetapi generasi sahabat adalah generasi-generasi yang cerdas, hadirin, generasi terbaik. Kenapa? Di dalam masjid dihidupkan ta'lim wa ta'allum. Yakin sahabat sempurna kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam masjid dihidupkan ta'lim wa ta'allum. Sahabat paham nilai satu amal. Coba kadang-kadang saya pernah ke Masjid Joko Karyan. Joko Karyan itu subhanallah, saya mendengar kabar masjidnya bagus, makmur. Saya datang ke sana hari Jumat. Sholat hari Jumat, setelah selesai sholat saya duduk di sudut buat amalan. Tidak lama kemudian pengurus saya datang, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak dari mana? Saya dari Bengkulu Pak. Bengkulu itu di mana Pak? Oh, Bengkulu itu, Bapak tahu merah putih tidak? Bendera tahu Pak. Itu dijahit Putri Bengkulu Pak. Istri Bung Karno, namanya Bu Fatma, itu dijahit di Bengkulu. Oh ya tahu saya Pak, tahu Pak ya. Bapak ada apa di sini? Oh, saya ini wali kota Bengkulu, di sini ingin belajar bagaimana cara memakmurkan masjid. Jadi Bapak datang dari Bengkulu jauh-jauh sholat Jumat, kepengen makmurkan masjid. Ya, ayo Pak kita ke kantor. Dibawa ke kantor. Diceritakan oleh mereka, Pak kami punya program masjid ini zero kas. Jadi akhir bulan kas harus kosong. Saya tanya uangnya kemana Pak Ustadz? Perasaan karpet Anda tidak lebih baik karpet kami. Menara masjid Anda tidak lebih bagus dari menara masjid kami. Kemana uangnya? Dia bilang Pak memang uangnya bukan ke fisik masjid. Jadi uangnya untuk kemakmuran masjid Pak. Bapak lihat tadi itu nasi bungkus banyak di luar? Ya itu dari masjid. Setiap Jumat kami menyediakan banyak sekali nasi bungkus Pak. Sehingga siapa yang lapar di luar masjid datang ke masjid hilang lapar. Di luar masjid haus datang ke masjid hilang hausnya. Jadi masjid itu menjadi tempat yang membahagiakan. Ini kadang-kadang terlalu banyak larangan di masjid. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang ini banyak betul orang. Siapa yang tahan tidak makan, tidak minum? Bapak sekalian singa ganas dibawa dari hutan diceramahi, terus neraka lama-lama diterkam itu ceramah. Tapi singa ganas diajak makan, diajak jalan, diajak makan, diajak jalan, lama-lama jinak tuh singa. Disuruh loncat dia loncat, disuruh berdiri dia berdiri, singa hadirin. Hadirin sekalian kami tanya tuh kepada preman-preman di terminal, hei preman kenapa kamu nggak mau ke masjid? Dia bilang Pak kami bukan nggak mau ke masjid, di masjid nggak enak. Loh kok nggak enak di masjid bagaimana? Di masjid sombong-sombong Pak. Kami datang nggak ada yang salaman, kami datang nggak ada yang teguran. Kami yang datang mentang-mentang kami tahu itu celengan masjid diamankan semua Pak. Kami tanya anak-anak ABG yang di mall-mall, kenapa kamu tidak mau ke masjid? Wah Pak di masjid nggak enak. Nggak enak kenapa? Di masjid nggak ada senyum Pak. Di mall banyak senyum Pak. Kami datang ke mall Pak ada satpam kumisnya tebal muka bengis, tapi kalau kami datang ke mall senyumnya manis Pak.
Oke. Anak-anak kecil kami tanya di PlayStation, kenapa kamu senang di PlayStation tapi tidak senang di masjid? Anak kecil katakan, Pak, kalau di masjid galak-galak. Kami anak-anak kecil ini suka dimarahi, suka diusir. Ada keran rusak, kami yang disalahkan, Pak. Jadi enak di PlayStation. Kalau di tempat main game, Pak, nggak pernah diusir. Baru main, dikasih teh botol dingin gratis. Oh, begitu sih. Pak Paris, sekali ini cerita orang-orang di luar masjid. Coba kita lihat hari ini masjid-masjid jauh dari anak-anak. Anak-anak lebih mantap main handphone, lebih baik main game daripada di masjid. Maka ini prihatin kita. Hadirin, kalau kita ini sudah mati semua, terus bagaimana nasib masjid ini? Di Spanyol ada masjid, hadirin sekalian, Cordoba. Itu masjid konon katanya luasnya 2 kali lapangan bola. Dinding-dindingnya terpatri Al-Quran besar, hadirin 30 juz. Keran wudunya 1000 lebih. Gak mungkin keran 1000 yang sholat 1, 2, gak mungkin. Keran wudu 1000 lebih. Kebayang gak berapa jamaahnya ketika itu? Tapi sekarang itu masjid sudah berubah jadi gereja katedral. Hadirin sekalian, maka kita harus pikirkan bagaimana anak-anak kita, cucu kita hadirin menjadi ahli masjid. Anak-anak kalau dari kecil sudah dibiasakan menjadi ahli masjid, insya Allah ketika dewasa mereka akan menjadi generasi terbaik. Mereka akan tangguh, hadirin sekalian, tidak lebay, tidak cengeng. Zaman dulu kita ingat listrik belum masuk kampung, internet tidak ada di kampung. Tapi zaman dulu orang-orang tua kita, kalau ada anak kecil yang tidak ke masjid, dipukul pakai rotan. Anak dulu gak pernah dendam sama orang tua. Ngomong kasar sama orang tua gak berani. Anak zaman sekarang, Masya Allah, ditegur sendiri sedikit melawan. Zaman dulu hadirin, anak-anak zaman dulu sekolah cari sendiri, uang cari sendiri, beli baju cari sendiri, merantau hadirin gak pakai diantar. Kalau buat surat untuk orang tua, sopan dia minta ampun kepada ayahanda bunda tercinta. Ketahuilah ananda di sini dalam keadaan baik-baik saja, padahal belum makan seharian. Karena kalau harus makan harus jual sepatu yang mana. Kontrakan belum dibayar, tapi nggak pernah cerita sama orang tua. Yang diceritakan dalam surat kebaikan saja, dia tahu orang tuanya lagi susah. Anak zaman sekarang, tiap WhatsApp, tiap SMS kesusahan terus. Betul apa betul? Kenapa? Karena anak zaman sekarang nggak ditarik di masjid, tidak dilibatkan di masjid. Anak zaman dulu, mohon maaf, kebanyakan waktu di masjid. Hadirin sekalian, maka generasi-generasi terdahulu hebat hadirin. Merantau kemana-mana tidak pulang sebelum sukses dan paham adab terhadap orang tua. Coba kita bandingkan anak zaman dulu dengan sekarang. Anak zaman dulu ahli masjid, yang sekarang ahli PlayStation. Sehingga kelihatan hadirin sekalian perbedaannya luar biasa. Maka solusinya, ayo kita ajak cucu kita, anak kita hadirkan ke masjid. Pak, tapi anak saya, cucu saya kalau ke masjid suka berisik. Tolong bapak-bapak maklumi kalau ada anak-anak berisik, jangan sok kita nurus. Itu ujian dari Allah untuk kita. Kami pernah sholat bulan Ramadan di satu kelurahan. Ini setengahnya itu anak-anak semua, ramai minta ampun. Saya bilang luar biasa nih masjid satu ini. Anak-anaknya penuh, tapi nggak ada berisik, nggak ada main-main. Ketika saya bicara semua tawaju anak-anak, duduk istilah. Sudah dikasih amalan apa sama pengurus ini? Setelah selesai, ternyata pengurusnya berdiri satu. Maka anak-anak soleh siap. Ayo Pak Wali tadi bicara apa? Angkat tangan semua mereka. Saya. Ya kamu, Pak Wali ngajak bangunkan masjid. Oke, benar nih hadiahnya dikasih. Oh, ini rumus pengurus masjid ini. Jadi sebelum acara pengurus masjid kumpulkan anak-anak. Nanti Pak Wali ada ceramah di sini. Jangan berisik ya. Yang nggak berisik dapat hadiah. Cara mendapatkan hadiah nanti ada kuis. Untuk tahu jawaban kuis dengerin baik-baik. Setuju? Setuju. Jadi kalau dia ngajak berisik disenggol sama dia, jangan berisik. Kita ini mau dapat hadiah. Jadi jangan paksa anak-anak itu kita, tapi kita mengajari bagaimana cara merayu anak-anak. Kalau di tempat Ustaz Said di Tangerang Selatan itu lain lagi. Ada masjid Radul Hakim. Dulu kecil masjid. Larangannya banyak, dilarang itu, dilarang makan, dilarang banyak itu larangan. Akhirnya orang gak mau masjid. Mati pengurus masjidnya, ganti pengurus baru. Ini pengurus baru sering usaha, pentingnya memakmurkan masjid. Akhirnya masjid terbuka, tidak ada larangan. Yang mau ke WC boleh, yang mau mandi boleh, es krim diletak di sudut gratis, makanan semuanya ada. Satu hari kami main ke rumah tetangga masjid, dia Kapolres di satu tempat.
bilang, Pak Wali, saya sekarang alhamdulillah anak saya satu hari datang ke rumah bawa es krim. Saya tanya, nak, kamu es krim dari mana? Dari masjid, Pak. Oh, dari masjid? Ah, kamu masuk masjid ada es krim? Ada, Pak. Es krim gratis pada masjid. Mana mungkin ada es krim gratis, nak? Wah, Pak, cobalah Bapak ke masjid. Bapaknya ke masjid. Ini anak nggak pakai hadis, nggak pakai ayat. Ayatnya es krim aja tuh. Bapaknya ikut, karena kok anaknya buka es krim nggak dikasih duit. Tuh Pak, es krim gratis. Iya ya. Bapaknya sekali itu orang tua senang diminta ampun. Karena anaknya ahli masjid, ibunya punya rumah makan. Akhirnya berkotak-kotak dikasih ke masjid untuk berkhidmat kepada masjid. Asbab anak-anak datang ke rumah bahagia bawa es krim gratis. Coba kalau anak kecil pulang ke rumah bapaknya nangis, kenapa kamu nak dipukul, diusir sama pengurus masjid? Apa kata bapaknya? Gak usah lagi ke masjid. Ini masalah. Bapak dan sekalian, maka setelah itu subhanallah itu masjid sekarang 3 lantai. Boleh main di sana. 3 lantai. Kami pernah sholat subuh di sana. Sudah setelah subuh disediakan perkhidmatan. Makannya nasi kebuli kepala kambing. Saya bilang subuh begini bagaimana zuhur bisa kepala sapi dulu. Masya Allah, boleh kita lihat di sana. Dan saya juga pernah diundang di Bali. Di Bali itu di Monamani ada masjid yang paling ramai jamaah subuhnya. Jadi jamaah subuh yang paling ramai bukan di Jawa Timur, Pak. Bukan di Aceh, Serambi Mekah, bukan. Bukan di Jawa Barat, bukan. Tapi di Bali. Saya kaget karena ada ketua DKM namanya Pak Bambang. Dia undang saya untuk ceramah di masjid dia. Dia katakan, Pak Wali tolong ceramah di masjid kami motivasi. Karena masjid kami sepi. Dalam benak saya masuk akal. Gubernurnya non-muslim. Kanwil agama non-muslim. Kemenang non-muslim di Bali. Wali kota bupati non-muslim. Kami saja gubernurnya muslim, wali kota muslim, bupati muslim, kanwil muslim, masjid sepi. Bagaimana Bali? Berangkat saya Pak. Sampai di sana masjidnya 2 lantai. Lantai pertama penuh, lantai kedua penuh. Subhanallah. Saya bilang, Pak Bambang, ini kita salah masjid tidak? Enggak Pak. Ini kok ramai banget. Ini termasuk sepi Pak. Biasanya 2.000 Pak setiap subuh. Subhanallah. Saya bilang, saya nggak jadi ngomong, apa yang mau ngomongin? Enggak apa-apa Pak, kan ingin dengar cerita silahkan. Boleh datang ke sana. Pak Bambang sekarang terpilih menjadi anggota DPD RI dari Bali. Dari 4 anggota DPD RI itu dari masjid menjadi anggota DPD RI dalam sejarah. Bapak dan sekalian, kenapa kemudian kita harus memakmurkan masjid? Karena memang janji Allah. Siapa yang memakmurkan masjid, Allah berjanji akan memberikan kemakmuran kepadanya. Satu desa, satu negara memakmurkan masjid, Allah berjanji memberikan kemakmuran. Kalau Allah sudah janji, Pak, hadirin sekalian, tidak mungkin itu tidak terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Bapak dan sekalian, kenapa kita harus memakmurkan masjid, mencintai masjid? Karena Allah berjanji, siapa yang mencintai masjid, Allah akan cinta kepadanya. Satu negeri mencintai masjid, maka Allah akan cinta kepada negeri. Kalau negeri itu dicintai oleh Allah, mana mungkin laut berubah jadi tsunami. Jika pemerintah sangat berkepentingan agar masjid makmur, hadirin sekalian, agar masyarakat mencintai masjid, agar musibah-musibah bencana dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid hadirin sekalian itu menyatukan hati, menyatukan frekuensi kita. Kenapa hari ini orang suka tawuran? Karena coba lihat sering ke masjid enggak pecah. Karena masjid ini seperti laut hadirin. Datang air teh, hilang tehnya, hilang warnanya, hilang rasanya, berubah jadi biru sama rasanya. Menyatukan masjid ini hadirin. Datang air Coca-Cola hadirin di masjid, berubah. Najis, air najis datang ke laut, hilang najis. Sehingga masjid yang benar dikelola dengan cara Rasulullah, maka ini akan menyatukan hadirin. Tapi kalau masjid kok tidak menyatukan, coba lihat, jangan-jangan cara kita memakmurkan masjid beda dengan cara Rasulullah. Hadirin, hari ini banyak sekali pengurus masjid yang merasa ahli surga. Saya sudah bertemu dengan beberapa pengurus masjid. Saya katakan, Bapak, coba saya tanya. Ketika Bapak merasa ahli surga, ketika sudah mengurus masjid, coba kita evaluasi. Ada berapa banyak orang Islam di tetangga masjid? Kalau di sini ada 1.000 orang Islam, yang sholat cuma 100, artinya 100 menegakkan agama, 900 merontohkan agama. Dari mana rumusnya Bapak? Apa yang sudah Bapak lakukan sehingga 900 orang itu mau ke masjid?
mau menjadi manajer hotel. Hotel ini ada 1000 kamar. Anda ditunjuk sebagai manajer hotel. Lalu Anda tenang-tenang saja cuma ada 10 kamar yang terisi. 990 kamar nggak terisi. Kira-kira Anda ini mendapat penghargaan dari pemilik hotel atau mungkin mendapat hukuman? Jawabannya mendapat hukuman. Hadirin, orang yang menegakkan agama, orang yang meninggalkan sholat meruntuhkan agama. Sholat yang diterima itu adalah sholat yang seperti Rasulullah contohkan. Bagaimana Rasul sholat? Berjamaah di awal waktu di mana ada dikumandangkan. Maka hadirin sekalian, di kota Bengkulu kita berpikir keras, bagaimana caranya agar orang-orang Islam ini yang balik datang ke masjid. Pernah kami dengan pemirsa dan kepolisian, kita keluar rumah-rumah tetangga masjid. Assalamualaikum. Ada satu anak muda, itu panik. Kalau dilihat polisi, atau tentara, dipikir mau raja. Tidak, pasti tidak. Bukan itu. Kamu diundang Pak Wali datang ke masjid. Oh siap, ke masjid saya. Seminggu dia duluan lebih dulu dari kita sholat subuh. Hadirin sekalian, harus ada usaha. Tidak bisa kita tinggal diam. Itu manajer hotel, kalau kamar tidak penuh tidak bisa tidur hadirin. Stres. Lah kita kalau misalnya ternyata ada orang Islam tetangga masjid yang kita kenal nggak datang ke masjid, harusnya kita juga stres, pikir risau kita. Apa yang harus kita buat? Kalau ada anak kecil tetangga masjid yang nggak datang ke masjid, kita harus pikir gimana caranya hadirin sekalian. Bapak Ibu sekalian, memakmurkan masjid ini ternyata sangat mudah. Kalau caranya cara Rasulullah. Masjid Rasulullah hadirin sekalian adalah masjid yang didatangi manusia seluruh alam. Jadi kalau masjid kita ini belum didatangi manusia seluruh alam, kita belum menangis. Jangan-jangan korban kita terhadap masjid belum diterima Allah. Pikir kita terhadap masjid belum diterima Allah. Masjid Rasulullah hadirin seluruh manusia seluruh alam, yang hitam, yang putih, yang pesek, yang mancung sudah datang ke sana. Jadi kalau kita ingin agar masjid kita menjadi anak cabang masjid Rasulullah, maka kita pun harus mempersiapkan masjid kita menerima manusia seluruh alam. Kami ketika di Kamboja, subhanallah, Kamboja itu hadirin Islam minoritas kurang lebih 7%. Tapi hampir 100% masjid mereka dipersiapkan menerima manusia seluruh alam. Masjid mereka hadirin sekalian luar biasa. Kalau di rumahnya ada dapur, di masjid rumah Allah ada dapur. Dapur masjid, dapur rumah Allah lebih besar daripada dapur di rumah mereka. Kalau di rumah mereka ada bantal, maka di rumah Allah mereka sediakan bantal lebih baik daripada bantal mereka. Pernah kami datang ke masjid hadirin, tempat makannya lebih lebar dari tempat sholat. Saya tanya pengurus masjid, saya bilang, Mas ini gimana? Kok sholat, tempat sholat lebih kecil dari tempat makan? Mereka katakan, Pak, di kampung kami ini masyarakatnya lebih senang makan daripada sholat. Jadi kami sediakan tempat makan yang lebih lebar. Sudah mereka makan, kami rayu untuk sholat. Lama-lama mereka ahli sholat. Jadi hadirin sekalian, subhanallah, di masjid di sana kami disambut dengan Jenderal Bintang 2, Jenderal Sulaiman, dipanggil Jenderal Lalai. Orang Kamboja itu suka menyingkat nama. Sulaiman dipanggil Lalai. Bintang 2, Kapolda lah kalau di kita. Kemana-mana pakai sorban. Saya bilang, Jenderal nggak salah Anda ini. Raja Anda kan kafir, Perdana Menteri kafir, kok Anda kemana-mana pakai sorban polisi lagi? Dibilang, Pak, dulu saya nggak pakai sorban bintang 1, pakai sorban ketahuan raja Perdana Menteri jadi bintang 2 saya ini. Subhanallah. Dia harusnya sudah pensiun, nggak mau dipensiunkan raja sama Perdana Menteri. Kenapa? Karena Islam ini dikenal sana orangnya jujur, bisa dipercaya, nggak khianat, sehingga dipertahankan. Dan kami diajak ke masjidnya, subhanallah. Itu sholat subuh sama dengan Idul Fitri, Idul Adha kita. Saya bilang subhanallah. Ketika Islam dihina, dicaci di dunia, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pidato kenegaraan, apa katanya? Orang Islam di Kamboja warga saya. Siapa yang menghina, mencaci mereka, mereka berarti mencaci, menghina Perdana Menteri. Dibela. Saya bilang subhanallah. Pertanyaannya, apa yang membuat raja kafir, Perdana Menteri kafir cinta kepada orang Islam? Ternyata hadirin jawabannya, orang Islam di Kamboja cinta kepada masjid. Orang Islam di Kamboja cinta kepada masjid. Jadi kalau di rumah mereka ada makanan, di masjid rumah Allah disediakan makanan lebih baik. Kami kadang-kadang kalau datang ke masjid itu seperti hotel waiting list. Ini masjid sudah dari negara lain, kita ke waiting list. Jadi hampir seluruh masjid itu seperti hotel yang sudah penuh. Kalau kita masuk
Keluar datang nyambut kita salam subhanallah luar biasa seperti Indonesia zaman dulu. Zaman dulu Indonesia kalau ada orang pakai sorban, pakai gamis, pakai sarung itu anak-anak memuliakan. Sekarang tidak, dibilang teroris. Tapi kalau udah bule patok di mana-mana itu dimuliakan. Hadirin. Di Kamboja tidak. Di Kamboja ketika ada orang datang, subhanallah, anak kecil cucu anak, dan kita tas dibawa semua ke masjid. Sampai di masjid mereka pulang ke rumah ganti baju langsung pasang sok kedua mereka pijit-pijit seluruh jamaah. Kita kasih uang mereka enggak. Padahal mereka miskin. Persis Indonesia zaman dulu. Dikasih uang enggak mau, dipaksa enggak mau. Kita selipkan pulang ke rumah dimarahi orang tuanya suruh balik ke uang. Mereka menjaga bagaimana kemudian memuliakan tamu. Mereka paham nilai tamu. Satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu pernah menangis di Masjid Nabawi. Orang tanya kepada Ali, wahai Ali, kenapa kamu menangis? Maka Sayyidina Ali radhiyallahu katakan, apalah dosa salah saya sehingga tamu Allah tidak datangkan 7 hari di rumah saya. Jadi hadirin sahabat, kalau kedatangan tamu nangis, kita enggak kebalik. Kamu rumah sedikit boleh ditulis di papan, awas ada anjing galak. Tidak terima tamu, tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Di zaman dulu enggak ada, di zaman kakek kita. Di zaman kakek kita hadirin di ruang tamu disediakan lemari kaca. Di lemari kaca itu sama emak kita ditaruh makanan-makanan kering. Seakan-akan emak kita ilah umumkan, hei tamu-tamu di luar masuklah ke rumah, ada kue enak. Zaman dulu kalau ada orang datang ke kampung, nggak datang ke rumah emak kita, tersinggung berat emak kita. Ayah kita tersinggung berat. Zaman sekarang, masya Allah. Sehingga wajar nanti sekali keberkahan seakan-akan telah Allah lagi. Maka caranya bagaimana? Muliakan. Muliakan. Tamu datang ke rumah kita, tamu datang ke kampung kita, makan minum bukan rezeki kita. Satu hari seorang sahabat curhat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata sahabat ini Rasulullah, istri saya komplain, protes. Protes kenapa? Karena sering saya bawa tamu dari masjid ke rumah. Istri saya merasa sibuk, repot, karena harus berkhidmat. Maka kata Rasulullah, suruh istri kami tunggu di rumah, besok saya ke rumah. Istrinya senang karena Rasulullah datang. Rasulullah katakan nanti ketika saya sudah menikmati khidmatan kamu, ketika saya pulang coba kamu berdiri suami istri lihat di belakang saya ada. Rasulullah datang sudah berkhidmat, dia pergi dilihat keluar rumah itu kalau begitu pulang segala macam di belakang Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Begitulah khidmat. Tamu datang makan minum rezekinya sendiri. Dan tamu pulang dari kampung dari rumah membawa keburukan-keburukan rumah, keburukan orang kampung. Maka orang-orang dulu hadirin sekalian, datuk-datuk kita dulu walaupun rumahnya sederhana, hartanya juga tidak banyak, tapi ketika datang tamu berkah. Anak 20, emak nggak punya pembantu, beli baju kadang setahun sekali. Hadirin, tetapi anaknya jadi semua. Hari ini suami kerja, istri kerja, rumah gedung, mobil banyak. Ngasih makan anak satu suap saja 1 jam. Kenapa? Maka sekalian, masjid ini menjadi salah satu fokus kerjasama pemerintah. Bagaimana masjid makmur, bagaimana masjid ahli sekalian yang dibicarakan di masjid adalah kebesaran Allah. Tidak bicara sumpah serapah, tidak bicara kebencian di masjid. Di masjid dibicarakan kebesaran Allah agar apa? Agar kebesaran Allah masuk ke dalam diri-diri. Tandanya ketika azan berkumandang itu orang sudah datang ke masjid. Itu artinya kebesaran Allah telah masuk ke dalam diri. Tapi kalau azan berkumandang yang nyangkul siku nyangkul, yang ngantor siku ngantor, ini masalah hari ini. Sehingga yang pertama adalah bagaimana masjid membicarakan kebesaran Allah. Siapa saja boleh ceramah, syaratnya bicara kebesaran Allah. Yang kedua, taklim kali. Kami di Kota Bengkulu azan dan iqamah ya. Kita siapkan untuk baca hadis 1-2 hadis. Yang tadinya di pantai panjang, yang tadinya di terminal, yang tadinya di mall kita undang. Undang kita sholat rendang makan. Ayo kita makan. Gimana Pak di masjid? Emang boleh? Boleh. Ngopi di masjid boleh. Kalau di masjid gratis, kalau di pantai mah ya enak di masjid lah. Ngopi makan di masjid. Nggak sholat kita biarkan lama-lama nggak enak hati jadi sholat. Sudah rajin sholat kita kasih DPR taklim. Nanti kamu taklimnya ini kitabnya. Waduh Pak saya nggak bisa Arabnya Pak. Nggak apa-apa nggak usah dibaca Arab. Indonesianya aja. Saya juga nggak ngerti Arabnya bagaimana Arabnya. Udah Indonesia ini ahli menyusun agama itu mudah, jangan dipersulit. Datang baca taklim.
kanan takut singa, kiri takut naga. Pegang kita belum dibaca udah nangis. Ini banyak jawab Pak, nggak salah, itu masih diceramain preman, nggak apa-apa. Daripada nyekek botol mendingan jika kita, udah kita dibaca. Hari pertama begitu, hari kedua subhanallah. Di masjid dan Mu'taqa kita sediakan 3 orang habis Quran untuk ngajar mereka. Alhamdulillah sekarang azannya luar biasa. Mereka baca kitab luar biasa. Bahkan mereka punya program sekarang lebih semangat dari pengurus masjid, buka masjid 24 jam. Jam 3 pagi orang datang ke masjid dilayani. Jadi jangan pernah abaikan anak-anak muda yang hari ini sibuk gitar-gitaran. Kami pernah satu malam di Senen, saya dengan Pak Haji Sugiarto datang. Kereta ada 2 orang yang sedang mabuk minum khamr. Kita ucap salam, assalamualaikum. Saya pakai sorban, pakai gamis, pakai tongkat. Assalamualaikum. Ini orang mabuk melihat saya. Mungkin dalam benak dia ngomong atau enggak lihat. Ini malaikat maut ini. Akhirnya ini lari jejak. Begitu. Yang satu mau lari setan dan lari. Alhamdulillah Bang, nama saya yang biasa akan saya pada Allah yang bahasa Allah Bang, kita bertemukan Allah. Sebentar lagi kita bisa kenal supaya pertemuan bicara bersama Allah. Allah Khalik, Allah Raja, Allah Malik, dunia sementara akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal kita di surga bersama Allah bersahabat. Modalnya Bang, nggak perlu jadi orang kaya dulu, nggak perlu jadi jenderal dulu, nggak perlu jadi presiden dulu. Modalnya punya iman sempurna, amal sempurna. Apa itu iman sempurna? La ilaha illallah, amal sempurna, Muhammad Rasulullah. Terus terakhir bicara doa. Tapi tadi nangis preman. Itu botol minum yang tadi diminum dibuang sama dia. Enggak, kita marahin ini haram, kamu neraka, kamu ini enggak benar. Yang salah itu bukan dia, setan yang salah. Nikmat kamar itu kan ada setannya, setan lain kalau ada dakwah. Maka kita datang, kita dakwah. Pindah lagi kami ke majelis yang lain, ada badan. Pos musik dangdung, musik kencang betul. Kami datang, assalamualaikum, ternyata di dalam badan sedang ngelek. Itu makam belum merah. Saya takut, ternyata dia lebih takut. Assalamualaikum, tak jawab begini saja, bicara terus bersama, jangan kesan dengan apa yang dilakukan. Selesai kita dakwah, itu lem dibuang, masjid musik dimati. Kami datang lagi satu majelis orang lagi buka meja judi. Kita datang lagi kepada assalamualaikum, muka aku senang kabar, senang silaturahim. Bicara kebesaran Allah saling kenal saling doa, itu judi ini. Indah Islam Indonesia. Dan di Joko Karya, tadi balik Joko Karya, mereka katakan, Pak, kami Pak, kalau kami pengurus masjid, kami selalu memperhatikan bagaimana jamaah masjid. Seperti Bapak tadi, kami perhatikan Bapak sendirian ada apa. Kami pikir Bapak kesusahan, ternyata Bapak wali kota yang ingin berada mampukan. Pernah satu hari Pak, kami lihat di jamaah ada yang dulu termenung bertanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas, ada apa Mas? Waduh Pak, saya lagi pusing. Pusing kenapa? Saya kan habis dipecat dari kantor Pak. Terus, ya saya mau ngomong apa sama anak istri? Maksudnya, ya saya nggak ada kerja lagi Pak. Ya udah nggak usah pusing, ini rezeki dari Allah. Ya dari Allah Pak, tapi kalau nggak kerja bagaimana ceritanya? Udahlah kamu nanti usaha saja, usahakan perlu modal Pak. Modal dari masjid udah. Oh kalau gitu cocok Pak, udah dikasih modal dari masjid. Usaha alhamdulillah dari masjid. Dan kami perhatikan di depan tuh ada tukang becak aja nggak mau datang, kami datengin. Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam. Dengar aja nggak di sini ya? Oh, dengar, jelas. Kok nggak ke masjid? Waduh Pak, bukan kamu ke masjid. Ini belum dapat penumpang. Kalau ke rumah nggak bawa uang, gimana ceritanya sama istri? Yaudah ini uang masjid, kalau beli beras kasih istri. Cuman besok kalau aja datang ke masjid ya, belum aja sudah datang ke masjid. Hadirin sekalian, kita perlu pikirkan bagaimana orang-orang di luar sana itu datang ke masjid. Target kita 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid. Insyaallah berselesai. Insyaallah. Hadirin sekalian, target kita 100% wanita tutup aurat. Anak-anak menjadi penghafal Quran, menjadi ahli masjid. Hadirin, air itu sunnatullahnya itu diletak di dalam air harusnya betah, betul. Air ikan semakin dalam di dalam air semakin aman, semakin bahagia harus. Tapi kalau ada ikan ditaruh di air menggelepar, jangan-jangan airnya air keras hadirin. Jadi kalau ada manusia Islam tidak betah di masjid, jangan-jangan masjidnya hadirin sekalian masjid-masjidan. Maksudnya amalannya beda dengan amalan masjid Rasul. Di masjid Rasul orang kafir saja betah di masjid ini. Loh kalau di masjid kita orang Islam gak betah, itu ada apa? Hadirin sekalian. Jadi jangan kemudian kita terserah kamu gak mau ke masjid, gak masalah. Pengurus masjid adalah pengurus rumah Allah, bukan tuan daripada rumah Allah. Orang yang mewakafkan masjid, yang membangun masjid, bukan kemudian pemilik daripada rumah Allah. Maka kalau persepsinya sama begitu, maka kita seperti Joko Karya, mereka senang kalau ada tamu yang didatangkan Allah.
Ketika saya dibawa ke kantor, dikasih teh hangat, dikasih bubur. Saya bilang, Ustaz berapa tadi? Enggak, jangan Pak, jangan dibayar. Bapak ini tamu Allah. Yang mendatangkan Bapak Allah. Kami ini pelayan rumah Allah. Tugas kami, Bapak datang ke sini bagaimana Bapak paham? Saya bilang kalau pengurus masjid begini semua pikirannya nggak ada orang yang nggak mau ke masjid. Makanya sekalian masjid menjadi makmur ini menjadi tanda. Kalau masjid makmur, Indonesia ini akan makmur ini sekali. Kemakmuran yang kita inginkan bukan batu berubah menjadi emas, detak karet berubah jadi intan mulia, tetapi kemakmuran yang kita inginkan rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Lahir generasi terbaik yang soleh, hafiz, alim, dai, abdan. Insyaallah. Hadirin sekalian yang terakhir, bahagia ini hadirin sekalian adalah Muhammad Rasul. Jadi bahagia itu bukan ketika pendapatan masyarakat 100 juta satu orang, bukan. Memang ada kepahaman hari ini Cina negara yang berhasil karena rata-rata penghasil masyarakatnya tinggi. Pabrik mobil ada di sana, gedung bertingkat ada di sana. Tetapi hadirin sekalian coba kita lihat Korea, Jepang, Cina, itu negara-negara yang angka bunuh diri rakyatnya paling tinggi. Kalau rakyatnya bahagia, tak mungkin bunuh diri, betul? Tak mungkin hadirin. Orang yang bahagia itu tak mungkin bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu orang yang tak bahagia. Walaupun dia punya apartemen yang mewah, walaupun punya mobil yang mewah dan banyak, kaya, tapi kalau bunuh diri tak bahagia. Kenapa kebahagiaan? Memang Allah tidak letakkan ke dalam kebendaan. Allah letakkan kebahagiaan itu pada agama yang sempurna. Apa itu agama yang sempurna? Muhammad Rasul. Tidur yang bahagia itu tidur yang Muhammad Rasul. Caranya cara Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tidur? Jaga wudhu. Jadi kalau kita tidur kepengen cara Rasulullah, sebelum tidur jaga wudhu. Kambing tidur juga, kambing nggak pakai wudhu. Jadi kalau kita ingin di Rasulullah, tidur pakai wudhu. Satu hari Sayyidina Ali ditanya orang Yahudi, wahai Ali, kamu orang Islam ibadahnya berapa lama dan berapa kali? Maka Sayyidina Ali katakan, kami orang Islam ibadahnya 24 jam. Ini orang Yahudi kaget, bagaimana kalian tidur? Kalau tidur kami cara Rasulullah, tidur kami juga ibadah. Hadirin sekalian, banyak sekarang kalau kita survei orang Islam tidurnya nggak pakai wudhu. Sehingga wajar kalau tidur keringatan, mimpi dikejar-kejar anjing gila. Bukan karena spring bednya kurang tepat, tidak, cara tidurnya beda dengan cara Rasulullah. Coba kita tidur pakai wudhu, baca doa, mandi ayat, insya Allah. Kalau kita miring begini, kalau kita terlentang kita begini, cara Rasulullah. Walaupun tidurnya mungkin sejam 2 jam, insya Allah itu tidurnya menjadi membawa kebahagiaan besar. Sebagai penutup, karena sunnah Rasulullah sangat banyak. Hadirin sekalian, satu hari ada seorang guru. Fenomena sekarang di Indonesia angka perceraian meningkat, dan yang minta cerai fenomenanya hari ini bukan laki-laki terhadap perempuan, tapi perempuan membuat cerai laki-laki. Betul. Dulu aib, cerai aib. Sekarang cerai seakan-akan prestasi. Berapa kali cerai? Sudah 5 kali. Mantap kamu, 5 kali. Saya rencananya kan 6. Masya Allah. Kayak dulu aib, Pak. Orang cerai aib, orang tuanya malu, semua malu. Tapi sekarang tidak. Maka ada persoalan ketika masjid tidak makmur, ada masalah kan banyak sekali. Masalah rumah tangga, masalah segala macam. Jadi ada satu orang guru dapat dana sertifikasi. Harusnya orang kalau tambah penghasilan harus tambah rukun. Logikanya kan begitu, cara pikirnya kan begitu harus. Tapi tidak. Guru dapat sertifikasi itu bukan bahkan rumah tangganya jadi rukun, bahkan menggugat cerai pada suami. Datang ke saya, Pak Wali, saya ingin menggugat cerai suami saya. Kenapa? Karena suami saya bukan begini, rupanya betul ceritanya. Ya sudah, ini surat saya simpan, saya nggak tahu tangani dulu. Saya bisa nggak minta tolong sama ibu? Apa tuh? Tolong ibu nanti makan pakai caranya. Bagaimana caranya, Pak? Nanti ibu cuci tangan suami pakai air mengalir, suami cuci tangan istri pakai air mengalir, suami suapin istri pakai tangan, istri suapin suami pakai tangan. 1 bulan. 1 bulan nanti kalau masih mau cerai datang ke saya tanda tangan. Sebulan saya tunggu nggak datang, 2 bulan tidak datang, 3 bulan nggak datang. Saya cari tahu kemana nih ibu. Ternyata dengar kabar anaknya nambah lagi. Coba ini istri mau cerai. Asbab makan suap-suapan sembarang, dan saya coba memang. Saya cerita kepada istri saya ngomong, Kak, itu kan orang ribut mau cerai, Kak. Mau cerai dia makan suap-suapan anaknya nambah, yang kita nggak ribut bisa kembar anak kita.
Dan subhanallah Bapak sekali memang luar biasa. Jadi ketika kita cuci tangan air mengalir istri kita, subhanallah, nikmat dan luar biasa. Ketika tangan kita menyuapi istri kita, subhanallah, tangan sampai ke bibirnya, subhanallah, seakan-akan ada getaran listrik masuk ke hati saya. Saya lihat wajah istri saya luar biasa gembira senang. Mungkin itulah ketika Rasulullah katakan ya Khumairah wahai titik merah-merah. Ketika ini sampai Bapak Ibu sekalian, kemudian seakan-akan ada getaran listrik, itu seperti kita waktu saya dulu nonton film India, judulnya Kuch Kuch Kutahe, ada getaran-getaran dalam hati. Saya bilang subhanallah, memang sunnah Rasulullah itu luar biasa. Setelah itu istri saya tanyakan, sekarang apa? Sekarang kamu suapin saya. Istri saya malu-malu nyuapin. Kita pacaran juga suap-suapan. Anak udah 3 suap-suap. Datang anak saya, Adik, Pak, apa-apa nih Pak? Ini nak lagi ngamalkan cara makan, cara Nabi. Gimana caranya Pak? Sini tangan Adik dicuci, sekarang Adik ambil nasi, suapin mamanya. Berita di luar anak kandung bunuh makan. Berita di kami anak kandung suapin makan. Dan saya belum pernah merasakan bahagia makan seperti itu Pak. Jadi makan bahagia itu bukan ketika di bintang 5. Makan bahagia itu bukan ketika 1 piring 1 juta, bukan. Makan bahagia itu kalau caranya cara Rasulullah. Dan subhanallah hari sekali setelah kami makan suap-suapan itu lahir anak kami keempat. Namanya Muhammad Hafiz. Jadi di sini yang kira-kira masih perlu lagi anak keluaran, pulang ke rumah boleh makan suap-suapan. Insyaallah. Jadi agama itu amanah Pak, agama itu bukan perdebatan. Jadi kalau hidup kita gak bahagia bukan karena kebun kita gak luas, bukan karena panennya kurang banyak, bukan. Agamanya kurang sempurna. Coba perbaiki. Mungkin di rumah gak ada tali rumah, hidup kan tali rumah. Mungkin di masjid kita tidak membagi waktu. Kita biasa membagi waktu ke pasar, bagi waktu ke kebun, bagi waktu ke sawah. Masjid kita gak bagi waktu. Kalau gak bisa 6 bulan ya 4 bulan. Kalau gak bisa 4 bulan ya 40 hari. Gak bisa 40 hari 3 hari setiap bulan. Gak bisa 3 hari minimal 1 jam setiap hari di masjid kita. Kalau kita ingin baca Quran di rumah, baca Quran di masjid, insya Allah kalau baca Quran di masjid 1 jam, 1 juz hari sekali. Karena khusyuk gak ada ganggu. Kalau di rumah baru dibuka, anak, tamu, istri, gak selesai. Atau kalau baca Quran sudah istiqomah di rumah, gak apa-apa, datang ke masjid 1 jam, apa? Bersih masjid. Di sana ada larung-larung, disapu, subhanallah, alhamdulillah. Siapa yang menyingkirkan debu atau sampah dari masjid, itu maharnya bidadari. Atau kita bawa di sini sekalian teh manis, kopi. Ada orang datang ke masjid, Pak, mimpi Pak, ini ada kopi gratis. Oh saya mau pesan dia nanti ke sana, Pak, sini dulu Pak, ayo. Sudah masuk ke masjid Pak, ini ada masjid harus wudhu, Bapak wudhu dulu, duduk dia. Sudah wudhu Pak di masjid ini Pak, gak boleh duduk sebelum sholat. Kalau sholat sunat lagi dia. Sudah itu baru kita lihat kopi Pak, ayo Pak, coba. Hadirin kalau kayak begini masjid enak hadirin. Orang senang datang ke masjid. Maka kita bagi waktu 1 jam satu hari minimal. Kami di Abu Takwa itu setelah sholat subuh musyawarah. Musyawarah kemudian bicara, ayo Bapak Ibu, siapa ingin bagi waktu ke masjid? Ayo, saya Pak, saya pagi sibuk, siang sibuk, saya bisa malam jam berapa? Jam 9 sampai jam 10 Pak, 1 jam, catat Bapak si Anu. Siapa yang kemana ini? Saya Pak, oke Bapak si Anu. Sekarang jam 10, jam 11 siapa? Saya Pak, sama si Anu, oke catat lagi. Jam 11, jam 12 siapa? Saya Pak, catat. Jam 12 sampai jam 1 siapa? Saya Pak. 24 jam ada yang tanggung jawab masjid. Lah kalau mengandalkan garam masjid 24 jam, bengek Pak. Hadirin sekali, guru ini rumah Allah. Yang menciptakan kita Allah, mata kita bisa melihat karena Allah, telinga mendengar karena Allah, kaki kita bisa berdiri karena Allah. Menjaga rumah Allah, bagi ke rumah Allah waktu, pikiran, tenaga enggak mau. Hadirin sekali, penting kita pikirkan rumah Allah. Karena inilah laboratorium iman hadirin sekali. Alat ukur keimanan satu kampung, satu keluarga itu masjid. Allah meminta kita bersaksi kepada apa? Orang yang keluar masuk masjid, saksikanlah itu orang beriman. Jadi kalau iman ini kita ngaku-ngaku iman, hadirin, tapi bagi waktu ke masjid gak mau, iman dari mana? Terakhir, oleh-oleh saya baru pulang dari Malaysia kemarin. Ada ulama besar namanya Sa'ad, itu katakan, iman ini diuji. Kuning berbentuk emas kalau belum diuji. Sahabat itu Allah akui iman mereka. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi kita ini hadirin sekalian mengaku beriman. Apakah kemudian Allah sudah akui iman kita? Maka diuji dengan kabar berita katanya. Kabar dari Rasulullah.
Yakin tidak kita kabar dari Rasulullah itu benar? Itu ujian pertama. Ujian yang kedua adalah perintah Allah. Perintah Allah ini kita yakin tidak dibalik perintah Allah ini ada kejayaan. Kalau kita tidak yakin, iman kita bermasalah. Yang ketiga, yang terakhir kata beliau, saya persingkat, itu janji Allah. Jadi kalau Allah janjikan kepada siapa yang mencintai masjid, siapa yang memakmurkan masjid, kemudian kita tidak yakin, berarti iman kita bermasalah. Hadirin sekalian, maka penting kita ini membagi waktu kita ke masjid, terserah berapa jam yang kita punya. Bagi harta kita ke masjid, terserah berapa harta yang kita punya. Bagi pikir kita ke masjid, terserah. Bagi air mata kita ke masjid, doa kepada Ya Allah. Tolong ya Allah, anak-anak yang kecil, ya Allah, gerakkan hati mereka untuk datang ke masjid. Ada yang menggendong anak gendong, tidurkan. Enggak mungkin sebulan tidur terus. Saya sudah pernah melakukan, pertama anak nangis-nangis, enggak apa-apa, dibawa aja. Besok nangis, bawa lagi, lama-lama enggak nangis. Sama seperti kita main sepeda, pertama main jatuh, kedua jatuh, ketiga, lama-lama enggak perlu jatuh lagi. Coba bayangkan kalau seluruh anak-anak kecil yang menjadi ahli masjid ini sekali, subhanallah. Nanti kalau kita mati tenang, kita meninggalkan generasi. Kalau begini harus sekali kita bahaya. Anak-anak kita tidak menjadi ahli masjid, bahaya. Inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Saya tidak menggurui, ini hanya cerita. Dan menyampaikan salam itu sunnah hukumnya. Jadi kami datang ke sini dengan dua jenderal, dengan para pejabat ini bukan ingin menceramai, menggurui, bukan ingin menyampaikan salam. Menyampaikan salam sunnah, menjawabnya wajib, betul Pak ya? Jadi Bapak dan sekalian wajib menjawab salam kami, jangan sekarang. Datang ke Kota Bengkulu. Insya Allah Presiden. Insya Allah. Boleh 6 bulan, boleh 4 bulan, boleh 40 hari datang ke sana. Di Kota Bengkulu ada surat edaran Wali Kota Bengkulu, tamu wajib dilayani minimal 3 hari. Apa saja yang dilayani semuanya, makan, minum, tidur, semua, cuci pakaian. Bahkan kalau jodohnya nggak ketemu di sini, jodohnya kita siapkan di sana. Insya Allah. Bukan bahwa sudah kemana-mana, pulang-pulang nggak jadi presiden. Datang sebentar ke Kota Bengkulu, pulang jadi presiden. Bukan hanya jadi presiden, istri dapat lagi. Yang melahirkan anak presiden, cucu ketua DPR. Salam sama. Insya Allah. Sekalian inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk segala kekurangan kesalahan. Karena di awal saya katakan saya tidak berceramah, saya tidak menggurui, tidak. Justru Helmi Hasanlah Wali Kota Bengkulu yang berceramah yang digurui. Kami datang ke sini dalam rangka menjalin silaturahim, mewujudkan program masyarakat